Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Anda. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, kita sudah memasuki kompetensi dasar 3.4, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Pertama, menyimpulkan struktur teks pidato persuasif, dan yang kedua, menyimpulkan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Tujuan pembelajaran: setelah melaksanakan serangkaian kegiatan, siswa mampu untuk menyimpulkan struktur teks pidato persuasif dan menyimpulkan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Apersepsi KD 4.3, kita akan mengulas bagaimana cara menemukan informasi dalam teks pidato persuasif. Pertama, kalian harus membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Kedua, mencatat informasi pentingnya. Dan yang ketiga, baru kalian bisa menyimpulkan pesan dari informasi pidato yang didengarkan atau yang dibaca. Nah, anak-anak, kita memasuki materi ini. Pertama, struktur teks pidato persuasif. Tentunya ketika kalian akan mendengarkan sebuah pidato atau membaca teks pidato, tentu ada struktur pidato yang harus kalian pahami. Mengapa? Supaya jika sewaktu-waktu kalian disuruh membuat teks pidato persuasif, kalian sudah mengetahui strukturnya. Di sini struktur teks pidato persuasif terbagi menjadi tiga umum ya, tiga general ya. Yang pertama ada pembuka. Dalam sebuah pidato tentunya ada pembuka terlebih dahulu. Pembuka itu berisi salam, berisi penghormatan dan ucapan syukur. Penghormatan berupa ucapan hormat kepada tokoh-tokoh atau hadirin yang hadir dalam suatu kegiatan. Urutan penyebutan penghormatan dimulai dari tokoh yang jabatannya paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, struktur di dalam pidato ada isi. Bagian isi ini ada tujuannya, yaitu memberikan informasi yang amat penting yang akan disampaikan kepada para pembaca. Bagian ini berisi isi informasi secara rinci dan jelas. Ini menjadi hal penting dalam pidato. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup itu berisikan harapan atau doa agar apa yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar serta salam penutup. Bu Anda ingin memberikan contoh kepada kalian. Tentunya kalian sering mendengarkan Bapak Kepala Sekolah memberikan pidato, bukan? Tentunya ketika Kepala Sekolah memberikan pidato, tidak langsung kepada poin intinya, tetapi ada pembukanya berisikan salam. Salamnya itu terhadap guru-guru, juga terhadap kalian. Kedua, ada isinya. Biasanya Bapak Kepala Sekolah memberikan informasi yang berkaitan dengan sekolah. Dan juga ada penutupnya, berisikan Kepala Sekolah mengharapkan kepada kalian-kalian semuanya untuk tetap giat belajar. Nah, jadi anak-anak, struktur teks pidato persuasif ada 3, pembuka, isi, dan penutup. Nah, selain ada strukturnya, ada kaidah kebahasaan di dalam teks pidato persuasif. Di sini, kalimat yang mendominasi teks ini atau teks pidato adalah kalimat pernyataan yang berisi ada 3 juga. Pertama, ada kalimat saran. Di dalam sebuah pidato selalu ada kalimat saran yang dikandungnya. Kalimat saran itu berisi usul agar dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Kalimat saran pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain.
Contoh kalimat saran, seharusnya kalian bisa belajar lebih giat lagi supaya mendapatkan nilai bahasa Indonesia dengan baik. Atau bisa juga contoh yang lain. Kedua, ada kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah berisi anjuran untuk diikuti oleh pendengar ya. Kalimat ajakan bertujuan agar pendengar berbuat seperti yang dikehendaki pemberi pidato atau sang orator. Kalimat ajakan pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata mari, marilah, ayo, mohon, tolong, dan sebagainya. Contohnya, marilah kita jaga kebersihan lingkungan sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Atau ayo bersama-sama kita ciptakan ruang belajar kita senyaman mungkin. Itu ya contohnya. Dan yang ketiga, ada kalimat arahan. Kalimat arahan merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca atau pendengar. Pada umumnya, kalimat arahan ditandai dengan kata harus. Contohnya, harusnya kalian bisa menjaga ketertiban sekolah. Atau harusnya kalian mampu belajar dengan lebih giat lagi supaya mendapatkan nilai yang baik gitu ya. Nah, anak-anak kita memasuki lembar kerja KD 3.4. Di sebelah kanan screen kalian itu adalah sebuah pidato persuasif dengan judul peresmian kantor baru PT Inka. Tolong kalian bisa menentukan struktur dan kaidah kebahasaannya pada pidato di samping ini ya, di sebelah kanan kalian. Di sini terdapat beberapa paragraf. Tolong nanti kalian tentukan manakah struktur dari pidato peresmian kantor baru PT Inka yang dimaksud dengan pembukaan, isi, dan penutup. Juga tolong kalian baca terlebih dahulu pidato ini, baru tentukan kalimat ajakannya, kalimat arahannya, dan kalimat petunjuknya. Nanti silahkan kalian tulis di buku tulisnya ya. Instruksi dengan jelas Ibu akan sampaikan di Google Form. Oke, terima kasih. Itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Kalian tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan selalu. Salam dari Ibu Anda ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.